Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Zara dari kelas SISDMB Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana tutorial mengimport data pada Odoo 16. Jadi saya juga telah membuat mediumnya sebagai dokumentasi. Jadi hal yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah modul itu sendiri. Jadi ada modul Open HRMS untuk modul HR yang dapat teman-teman manfaatkan sebagai add-ons untuk mengimport data-data HR. Nah, kemudian teman-teman perlu mempersiapkan master data HR-nya. Dalam kali ini saya menggunakan master data HRD dari PT Jeliti Service yang nanti linknya dapat saya share juga di Medium. Nah, di sini kita bisa langsung saja dari order yang telah kita siapkan, tampilannya akan seperti ini jika teman-teman menggunakan modul yang sama. Kita bisa import employee. Nah, di sini setelah saya melakukan trial and error, saya memiliki beberapa catatan ketika melakukan import. Kemudian ada beberapa bagian yang tidak saya lanjutkan karena keterbatasan ruang pada laptop saya. Jadi saya tidak bisa mengakses atau menginstal modul appraisals, orientation, dan training ini. Kemudian pada video kali ini saya akan coba untuk mengimport, memvisualisasikan data import untuk job position, departemen, dan employee. Urutan ini akan saya jelaskan dari mana terbentuknya. Jadi yang pertama, kita coba membuat employee. Jadi kita ke modul employee, kita import records-nya, kemudian kita upload file yang sesuai. Oke, di sini file yang sesuai itu ada employee. Di sini bisa kita langsung upload. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, Odoo akan mengubah kolom pertama dan baris pertama pada data menjadi field data yang akan dimasukkan kepada sistem. Nah, kita bisa tes apakah data-data yang kita masukkan ini valid untuk dimasukkan dalam sistem dan sesuai dengan field-field yang dibuat. Selama menunggu, kita bisa dapat memantau dari Docker atau log dari yang sesuai dengan environment teman-teman. Nah, setelah menunggu beberapa lama, ternyata data kita mengandung field-field yang ternyata berdependensi dengan data lain, seperti department dan job position. Nah, hal ini bisa kita tangani dengan 4 cara. Yang pertama, prevent import, di mana akan muncul pesan error, jadi kita tidak bisa import. Kemudian set value as empty, kalau misalnya tidak ditemukan di field ini, value-nya akan dikosongkan oleh sistem. Kemudian skip record, di mana untuk record tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian create new values, jadi value-value ini akan dimasukkan ke bagian yang sesuai. Jadi untuk sekarang kita create new value saja jika memang tidak ada. Namun karena dari HRD ini ada data khusus yang menangani departemen dan job position, kita perlu mengupdate atau mengimport dulu data-data ini. Kita bisa buka saja, jadi di employee, kemudian kita bisa ke departemen terlebih dahulu, kita import departemen. Di sini, oke. Nah, di sini teman-teman bisa tes apakah valid. Nah, ternyata ada no matching records juga. Jadi berdependensi ke manajer, di mana manajer ini adalah employee. Jadi untuk mengatasi hal ini, kita bisa create new value saja. Akan tetapi kekurangannya
nantinya akan menjadi ada data yang double untuk employee dengan nama yang sama ini, di mana yang satunya menjadi langsung di-mapping ke manajer dari departemen yang dibuat, yang mana satunya hanya berdasarkan job position-nya saja yang manajer. Jadi untuk sementara kita import saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita configure juga untuk job position dengan cara yang sama. Kita masukkan job position di sini. Oke, di sini kita bisa tes dulu. Jika misalnya di sini ada field yang sesuai, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan fieldnya masing-masing. Namun karena everything seems valid, jadi kita import saja. Oke, karena records untuk departemen dan job position sudah ada, harusnya ketika kita tes lagi, ini errornya akan hilang. Seperti yang saya katakan tadi, karena di field sebelumnya di manager, di departemen manager itu kita membuat create new value employee, maka ada double, Oda memberikan warning ada data yang double. Untuk saat ini kita biarkan saja seperti biasa. Ketika sukses, teman-teman akan diarahkan ke halaman employee dengan record-record yang baru dan lebih banyak. Oke, jadi dari catatan yang saya lakukan terhadap import data master yang disediakan di Jellyfish ini, uh, semuanya sukses. Namun ada beberapa catatan dari data yang harus saya handle sebelumnya. Yang pertama, ada beberapa data yang memiliki field company. Jadi saya harus memastikan saya berada di company yang sesuai atau nama company saya itu adalah Jellyfish Service atau alternatifnya company yang di sini bisa di drop saja atau dihilangkan saja. Kemudian ketika saya mencoba untuk employee contract, tidak ada field importnya, tapi ternyata bisa diimport melalui employee, bukan di bagian kontraknya. Kemudian untuk teks ini ternyata ini merupakan submodel dari employee type. Jadi teks di sini maksudnya adalah employment type ini. Kemudian salary structure itu tidak ada masalah. Kemudian di timesheet ini ada kesalahan format data. Seperti contoh, saya demonstrasikan di timesheet. Di sini kita coba import records. Hmm, Oke, jadi year 0 is out of range. Jadi kita perlu memastikan apakah datanya sesuai berupa angka. Kita buka menggunakan Excel. Nah, untuk memastikan apakah datanya sesuai, teman-teman bisa melihat dari timesheet itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat kolom-kolom apa yang diperlukan pada records ini. Jadi ketika import records, kita bisa yang sesuai. Nah, di sini ada external ID, date, employment, project, task, description, dan hour spent. Ternyata di hour spent ini dia formatnya seperti ini, bukan integer biasa. Jadi lebih baik ke format integer. Ternyata ini formatnya date. Hal ini bisa kita tangani dengan mengubah tipe datanya saja.
kita format ke number seperti ini. Nah, ini bisa kita drag saja karena semuanya value-nya 2 jam. Oke, kemudian external ID bisa kita delete saja untuk sementara. Kemudian kita cek kembali untuk timesheets ini, ada project, task description, dan hour spent. Dan apakah ada tanggalnya? Ada. Kita bisa save data ini, kemudian kita tutup. Kita coba import. Di sini ke timesheets. Kemudian untuk hour spend kita karena tidak ada hour spend, jadi kita biarkan saja. Untuk sekarang kita tes lagi apakah sudah bisa. Oke, ada non-blocking warnings, di mana ada multiple error seperti ini, tapi karena warnings kita masih dapat mengimport datanya. Dapat dilihat sekarang yang tadinya kosong, records kita sudah bertambah seperti ini. Oke. Kemudian catatan untuk yang lain di bagian time off, ternyata time off tidak bisa diimport sebelum kita mengimport time off types. Jadi kita perlu import dulu yang ini. Kemudian di time off type kita ternyata ada kolom field duration, di mana itu duration itu untuk di time off, bukan di time off types, jadi bisa dihilangkan saja. Kemudian untuk expense tidak ada masalah dan attendance juga tidak ada masalah. Kemudian di kolom salary ketika membuat application kita coba di employee, kemudian kita di recruitment maksudnya. Kemudian kita application, all application kita import yang baru. Application kita tes. Ternyata column salary value-nya itu bukan angka. Kita bisa benarkan lagi di Excel. Kemudian kita bisa ganti ke angka saja. Di bagian format sama. Sini number saja. Oke. Kita simpan. Oh, seperti ini ternyata. Masih ada warning. Bisa teman-teman selesaikan saja. Kita seperti ini. Convert to number. Oke. Sekarang teman-teman bisa save. Kemudian load file yang baru. Di sini. Kemudian tes lagi apakah telah sesuai. Oke, sekarang no matching records for Jajang Nanda di field recruiter. Kita create new value saja karena Jajang Nanda ini job positionnya itu bukan recruiter. Kemudian untuk di salary rules ternyata ini adalah dependensi dari salary rules. Jadi sebelum membuat salary rules, kita perlu membuat salary rules kategoris. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.